Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Wuling Ciputat. Pada video kali ini saya ingin memberikan info seputar 10 pertanyaan dari produk wuling terlaris ya guys. Nah, apalagi kalau bukan wuling air EV. Oke, saya akan dibantu oleh rekan saya yang bernama Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo teman-teman semuanya. Nah, Mbak Ayu, Selamat datang. apa kabarnya nih? Baik dong, alhamdulillah baik. Nah, di sini saya akan memberikan 10 pertanyaan. Boleh. Pertanyaan umum ya, seputar produk dari Wuling Air EV nih, Mbak. Tuh. Ini mohon dibantu ya, Mbak ya. Boleh dong. Oke, langsung aja kita pertanyaan yang pertama nih, Mbak. Oke, Mbak Ayu. Pertanyaan yang pertama nih, Mbak. Mohon dijawab dan dibantu ya, Mbak ya. Boleh dong. Apa spesifikasi utama dari Wuling Air EV, Mbak? Khusus untuk Wuling REV nih ya. Ya. Kalau untuk Wuling REV ini dia adalah mobil listrik compact yang tentunya memiliki baterai di 20 kWh sampai dengan 30 kWh sesuai pilihan variannya, teman-teman. Mobil ini memiliki desain yang modern banget dan juga klasik. Tentunya ketika teman-teman menggunakan mobil ini akan menjadi pusat perhatian orang-orang sepele. Nah, ini contohnya seperti yang ada di samping Mbak Ayu Betul, ya, mobilnya ya. betul. Ini compact banget nih teman-teman. Ini compact Jadi, banget, buat bisa teman-teman yang selap-selip, apalagi untuk di daerah kota, di perkotaan. Ini enak banget di Pak Tetang. Apalagi masuk-masuk gang ini enak banget. Nah, itu dia buat teman-teman yang lagi cari-cari mobil Betul. listrik dengan penjualan terbanyak dan terbaik. Betul. Teman-teman bisa pilih Wuling Air EV ini dengan kapasitas baterai yang berbeda ya, Mbak ya. Betul, ada yang di 20 kWh sampai dengan 30 kWh. Oke, terima kasih Mbak Ayu ini untuk pertanyaan pertamanya telah dijawab sama Mbak Ayu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Mbak Ayu. Berapa harga dari Wuling Air EV yang saat ini dipasarkan di Indonesia nih, Mbak? Nah, untuk harganya ini kita sangat variasi banget, jadi bisa menyesuaikan dengan budget yang teman-teman punya nih. Contohnya kita ada 3 pilihan varian atau tipe. Itu untuk tipe terendahnya kita ada Wuling Air EV dengan jarak tempuh sejauh 200 km. Ya. Harga on road Jakartanya itu dibanderol di harga 209 juta. Jadi untuk mobil Air EV ini dari 200 juta sampai dengan 300 juta. Harganya variatif ya, Mbak ya? Betul, Tergantung harganya dari variatif tipenya ya. banget. Bahkan untuk tipe terendahnya nih, itu dari 209 juta. Jika teman-teman membeli dengan harga cash, itu bisa bawa pulang mobil ini dengan harga di 175 juta aja. Wah, mantap. Karena ini Jadi- sudah dapat subsidi ya. Betul. Subsidi pemerintah dan juga pastinya akan ada diskon tambahan ya, Mbak ya. Gitu dia, Ini teman-teman. sangat menarik sekali. Buat teman-teman yang tertarik nanti bisa langsung japri aja tanya ke kita ya. Untuk Iya. detail harga pasti setelah dipotong dengan subsidi dan diskon. Pertanyaan yang ketiga nih, Mbak. Seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh oleh Wuling Air EV dengan sekali pengisian daya? Nah, untuk hitungan dari jarak tempuh, mobil ini memiliki 2 pilihan jarak tempuh nih teman-teman. Ya. Ada yang 200 km dan juga ada yang 300 km. Itu dia. Jadi untuk tipe yang 200 km ini kita ada 2 tipe. Ada yang REV Light dan juga ada REV standar. Nah, untuk tipe yang tertinggi, Wuling REV ini itu jarak tempuhnya sejauh 300 km. 300 kilo. Boleh diinfo nggak, Mbak? Untuk waktu pengecasannya berapa lama tuh, Mbak? Boleh dong, untuk waktu pengecasan, kalau teman-teman mengecas mobil REV Light dan juga REV Standard Range, Ya. itu menggunakan portable charger, itu dari 0 sampai dengan 100%, itu selama 8 sampai dengan 12 jam. 8 sampai 12 jam ya. Tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman ngecasnya dari 50% baterainya atau dari 40%, itu sekitar 6 jam aja sih, Pak. 6 jam. Jadi tergantung dari sisa baterai ya, Mbak ya. Betul. Oh, Dan iya. untuk tipe tertingginya nih Pak Tetang, karena tipe tertinggi ini sudah mendukung charging device atau pengecasan fast charging menggunakan AC, itu hanya membutuhkan waktu selama 4 jam aja. Wow, lebih cepat ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat nih, Mbak. Bagaimana performa Wuling Air EV dalam hal akselerasi dan kecepatan maksimalnya nih, Mbak? Bagaimana? Sorry Pak. Untuk performa, Mbak, performa Wuling Air EV dan akselerasi dalam kecepatan maksimal. Wah, Jadi pokoknya- top speednya ini bisa berapa nih, Mbak? Wah, pokoknya teman-teman nggak usah khawatir karena
kalau buat mobil listrik ini itu tarikannya lebih kenceng daripada mobil bensin pada umumnya, Pak. Torsinya instan ya, Mbak? Ya, dia? Torsinya instan. Nah, untuk kecepatannya ini, mobil ini bisa mencapai 100 sampai dengan 120.000 km per jamnya. Wow, lumayan kencang ya. Betul. Cepat sekali nih. Oke, kita sambil jalan ya. Boleh Ini dong. ada contoh yang lagi Di dicas cas nih, nih. teman-teman. Ini tipe Seperti yang ini. standar range, teman-teman. Oh, ini standar ya. Betul, ini Kalau yang yang tadi standar. di samping Bayu itu yang long range ya. Ini yang long range. Long range. Betul. Nah, ini contoh seperti ini nih, teman-teman. Jadi ada dua tipe di samping kita. Ini yang standar dan juga ada yang long range. Kalau yang untuk yang long range tadi berapa, Mbak? Untuk top speednya 120 km per jamnya. 120 km per jam ya. Betul. Ini, wah, kalau untuk mobil listrik sih akselerasi segitu udah oke punya tuh, Mbak. Iya, udah kepunya. Apalagi dia dilengkapi dengan fitur electronic stability control khusus yang 300 ya, Mbak, ya? Betul, betul. Dan teman-teman gak usah khawatir karena mobil ini kalau kalian tanya nih mobilnya bisa nanjak gak di tanjakan itu, Ya. teman-teman gak usah khawatir karena untuk semua tipe Wuling REV mereka memiliki tiga mode pengendara seperti Eco, normal dan juga Sport, teman-teman. Sport. Jadi Jadi ada bisa 3 menyesuaikan mode ya? dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini pertanyaan yang kelima nih, Mbak. Betul, Saya lihat kan ada beberapa charging ya di sini ya. betul. Dan di ujung sana itu ada yang Sana berbeda, juga nih, Mbak. beda, betul. Ini bisa Mbak sampaikan untuk berapa lama waktu masing-masing dari tipe pengecasan ini nih, Mbak? Boleh dong. Nah, kita kembali ke yang pertama dulu nih, teman-teman. Saat teman-teman membeli mobil Wuling REV, saat pengiriman unit, itu teman-teman akan mendapatkan yang namanya socket box. Oh, Ini ini dia. socket box ya? Betul, Bisa socket lihat untuk box. dalamnya, Boleh Mbak? dong, teman-teman. Ini adalah Oh, ini portable dalamnya charger. Nah, saat teman-teman membeli mobil REV, portable charger ini akan didapatkan berbarengan dengan saat pengiriman unit. Ini Dan langsung selain ya? socket box ini juga, ini namanya socket box, teman-teman. Ya. Dan untuk ini adalah portable chargernya. Nah, ini seperti ini nih, Nah, teman-teman. betul. Portable Portable-nya charger ini ditutup Bisa dibungkus, betul. Portable ini bisa kalian bawa di mobilnya dan bisa dicas dimanapun kalian berada. Nah, untuk waktu pengecasan portable charger ini, jika dari 0 sampai dengan 100% baterainya, itu membutuhkan waktu sekitar di 8 sampai dengan 12 jam. 8 sampai 12 jam. Betul, tapi kalau teman-teman casnya dari 40%, dari 50% itu membutuhkan waktu berarti sekitar 6 jaman aja. 6 jam. Sebenarnya disaranin harus sisanya nggak sampai habis ya, Mbak ya? Betul, jadi 20% teman-teman harus langsung ngecas. Iya. Dan Karena teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman lagi ngecas terus Ya. ketiduran, itu tidak akan overheat atau tidak akan berlebihan daya yang masuk. Karena untuk Wuling REV dia sudah ada sistem cut off untuk pengecasannya. Atau oke, Jadi saat berarti penuh, aman ya, Mbak ya? Aman dong. Jadi ketika teman-teman ketiduran dan baterainya udah penuh, itu daya arus yang masuk ke mobil akan berhenti. Akan berhenti, berarti aman banget. Betul, aman. Nah, lanjut itu, Mbak, yang di ujung Boleh. tuh. Ayo. Ada perbedaannya, Mbak ya? Ada dong. Nah, teman-teman, jadi yang tadi Ayu sebutkan ini adalah portable charger. Yang ini adalah charging device nih, teman-teman. Charging device. Betul, charging device ini teman-teman akan mendapatkan jika kalian membeli tipe yang tertinggi. Yang 300 ya, Mbak ya? Yang 300, betul. Karena untuk yang REV Lite dan juga standar, dia belum didukung yang namanya fast charging. Nah, ini sebagai contoh nih saya lihat. Betul. Ini kan yang pakai ini saat ini ya, ini adalah REV 200 nih, Mbak. Betul. Untuk daya yang masuk tetap sama aja ya? Tetap sama aja. Sebenarnya kalau kalian mobilnya REV Lite maupun standar, dicas menggunakan si charging device juga tetap bisa. Cuman daya yang masuk dan juga waktu pengecasan akan tetap sama. Tetap Karena sama ya? daya yang masuk tetap di 2200. Iya, iya, iya. iya. Gitu. Berarti itu untuk bedanya antara yang 200 sama yang 300. Yang 300, betul. Jadi kalau yang 300 sudah support dengan file charging ini ya? Betul, dengan daya di 7700. 7.700. Ini free ya, dapat juga ya? Free juga dapat dong. Tapi teman-teman ini kan membutuhkan dayanya di 7.700. Tapi arus listrik yang masuk ke mobil ini di 6.600. 6.600. Siap. Oke, Mbak Ayu, terima kasih untuk informasi Boleh dong. seputar pertanyaan dari produk Wuling REV ini ya. Nanti kita akan lanjut ke rekan saya, Bang Dede, untuk lanjut ke pertanyaan ke-6 sampai dengan 10. Boleh dah. Terima kasih Mbak Ayu atas informasinya. Oke, Dadah. bye-bye.